Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Rahma, NPM 2057051008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang responsisi matematika diskrit dari materi 6 sampai dengan materi 8. Yang pertama kita bahas dulu materi 6 tentang matriks. Matriks itu apa sih? Matriks itu adalah susunan bilangan simbol yang ekspresi yang disusun dalam barisan dan kolom yang diapit tanda kurung atau kurung siku. Jadi suatu matriks itu dinotasikan dengan huruf-huruf kapital. Matriks juga itu merupakan ada array 2 dimensi. Sebuah matriks juga mempunyai ukuran yang disebut dengan ordo. Ordo matriks ini bentuknya M dikali N dengan M baris dan N di kolom. Nah, ini contohnya ada A sama dengan ini. Matriks A sama dengan A11, A12, A13. Nah, A, I, J ini disebut elemen matriks pada baris ke I dan kolom ke J jika M sama dengan N. Jadi kalau nilai M sama dengan N, maka matriksnya tersebut dinamakan juga sebagai matriks bujur sangkar atau persegi. Nah, terus di sini ada jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks itu ada matriks baris sama matriks kolom. Kalau matriks baris itu hanya mempunyai satu baris saja, atau ordo dari matriks baris tersebut itu cuma 1 dikali N. Disebut juga sebagai vektor baris ya. Di sini ada contohnya B sama dengan 5, 9, minus 13. Nah, kalau misalnya matriks kolom itu terdiri dari satu kolom saja. Jadi dia kayak cuma satu turunan gitu secara umum. Jadi ordo matriks kolom itu M dikali 1, disebut juga vektor kolom. Contohnya itu ini B sama dengan dalam kurung 5, 9, minus 13, 20. Terus ada juga matriks 0. Matriks 0 ini adalah matriks yang semua komponennya itu bilangannya 0, jadi nggak ada nilai sama sekali. Matriks 0 ini dinotasikan dengan 0 sama dengan M dikali N. Terus juga di sini selanjutnya ada matriks persegi atau matriks bujur sangkar, yang dimana matriks ini memiliki banyak baris yang sama dengan kolomnya. Jadi matriks persegi terdapat diagonal utama, yaitu ada komponen matriks yang letak barisnya itu sama dengan di dalam letak kolomnya. Ini contohnya kayak P, komponen matriks yang terletak barisnya dengan kolom ini 4, 5, 9. Ini contohnya. Terus juga ada matriks identitas. Matriks identitas itu atau matriks satuan yang dimana diagonal yang semua komponen unsur itu cuma 1 sama unsur lain itu bernilai 0. Matriks identitas juga itu dinotasikan sebagai I N dikali N atau I sama dengan cuma nilainya N aja. Ini contohnya tuh kayak matriks A dalam kurung 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 gitu. Jadi di dalam ini tuh cuma ada unsur angka 1 sama 0 aja. Terus matriks diagonal itu ada matriks diagonal adalah matriks persegi yang unsurnya selain unsur diagonal utamanya yang bernilai 0. Jadi selain ada 0 dia ada angka lain selain angka 0 ini. Contohnya kayak ada 5, ada minus 1, ada 12. Nah, terus di sini ada matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga atas ini tuh matriks persegi yang semua komponennya itu ada di bawah diagonal utama yang 0. Jadi ini contohnya tuh kayak matriks M dalam kurung tuh 5, 10, minus 12, 0, minus 1, 3, 0, 0, 12. Nah, jadi dia di sini bentuknya matriks segitiga atas. Selanjutnya ada matriks segitiga bawah, yaitu dimana matriks persegi itu semua komponen unsur diagonalnya itu semuanya 0. Jadi di sini nggak ada diagonalnya itu berangka, semuanya diagonalnya berangka 0. Terus di sini ada matriks skalar. Matriks skalar itu diagonalnya semuanya komponen utamanya merupakan bilangan yang sama. Ini bilangan yang sama, jadi matriks ininya yang nyamping ini semua nilainya sama. Kayak di sini matriks A sama dalam kurung 5, ke samping ini juga 5, 5. Jadi semua angkanya sama. Selanjutnya ada transpose matriks. Matriks transpose itu merupakan matriks yang mengalami pertukaran elemen
dari kolom menjadi suatu barisan atau sebaliknya. Jadi transpos dari matriks M itu dinyatakan sebagai empty. Nah, contohnya ini ada matriks A 2, 3, 5, 1, 4, minus 7. Nah, kalau misalnya matriks A T transpos ini, jadi dia turun ke bawah, jadi 2, 3, 5, 1, 4, minus 7. Nah, sebuah matriks disebut simetris itu karena bilangan transposnya sama dengan aslinya. Jadi hanya matriks segi yang simetris yang bisa disebut transpos matriks. Oleh karena itu matriks M itu yang berukuran n kali n jadi matriks simetris. Kalau misalnya M IJ sama dengan MJI. Untuk I dan J ini antara 1 sampai dengan N, sifat transpos matriksnya itu kayak gini. 1A. Jadi kalau misalnya di sini ada contohnya nomor 1A dalam kurung A tambah B transpos sama dengan jadi ini pangkat ini pangkat ini gitu. Nah, terus kalau misalnya ini dalam kurung A transpos dikali T sama dengan A. Karena T-nya ini sama jadi dicoret, jadi cuma nilai A-nya doang. Dan seterusnya contohnya. Terus ada di sini operasi matriks yang penjumlahan dan pengurangan matriksnya itu ada hanya dapat dilakukan sebagai apabila kedua matriksnya ini punya ukuran yang tipe yang sama. Jadi elemen-elemen yang dijumlahkan juga dikurangi sama elemen yang posisi yang letaknya sama. Terus ada perkalian skalar. Perkalian skalar ini tuh matriks yang dikalikan dengan sebuah skalar. Di sini ada skalar dikali A sama dengan skalar A IJ sama dengan dalam kurung I sama dengan 1 titik M J sama dengan 1 titik N. Ini contohnya kan 5 dalam kurung 1 minus 3 2 1 2 7. Jadi 5 dikali 1 5 dikali 1 5 dikali ini 5 dikali 2 5 dikali 7. Jadi sama dengan berapa kalau 5 kali 1 5 5 kali 1 5 dikali minus 3 15 5 dikali 2 10 5 kali 2 10 5 kali 7 35. Jadi ini dikalikan sama saklarnya ini. Selanjutnya ada perkalian dua buah matriks. Nah, matriks yang dapat dikalikan dengan cara tiap baris dikalikan dengan tiap kolom. Jadi dijumlahkan sama pada baris yang sama. Nah, ini contohnya kayak gini. Jadi 1 matriks 1 2 3 4 5 6 dikali 6 3 0 minus 1 2 minus 3. Nah, ini dikali 1 dikali ini 1 dikali 6 2 dikali 3 lalu 3 dikali 0. Jadi kalau ini yang atas dikali sama yang kiri, kalau yang bawah dikali sama yang kanan. Nah, terus kalau misalnya jumlah jadi hasilnya sekian. Nah, ini ada sifat-sifat matriks. Sifat-sifat matriks itu udah kayak 1. Contohnya tuh ada kayak A ditambah B sama dengan B ditambah dengan A. Nah, kalau misalnya 2, ini nomor 2 dalam kurung A ditambah B sama dengan ditambah C sama dengan A tambah B dalam kurung B tambah C. Jadi B sama C nya dikerjain dulu. Terus yang nomor 3 ini ada K dalam kurung AB sama dengan KA ini dulu dikerjain baru B. Nah, terus di sini ada AB C sama dengan A dikali B kali C. A dikali B C. Dalam kurung A dikali B tambah C dalam kurung sama dengan itu ini sama dengan kayak AB sama AC. Nilai AB sama nilai AC ditambah. Nah, terus di sini ada dalam kurung A tambah B dikali C sama dengan kayak AC ditambah sama BC. Terus ini ada AB itu tidak sama dengan BA. Terus ada determinan matriks. Determinan matriks ini segi M memiliki nilai yang disebut dengan determinan. Jadi dinyatakan dengan determinan M atau M dalam M garis lurus 2 gini. Determinan itu juga dinyatakan kalau misalnya kolom dari suatu bentuk geometrinya memiliki informasi yang berkaitan dengan transformasi linier pada daerah atau volume suatu. Determinan ini menyatakan volume dari suatu bentuk geometri dan memiliki informasi yang berkaitan dengan pengaruh transformasi linier
terhadap daerah atau volume pada suatu objek. Jadi ada beberapa cara untuk mencari determinan matriks itu, kayak ada satu metode Saru, sama yang kedua ada metode minor cofactor. Nah, untuk cari dengan cara menggunakan metode Saru ini ada, kalau misalnya matriksnya berbentuk 2x2 kayak cuma dua pasang itu, maka rumus untuk mencari determinannya itu determinan A sama dengan AB CD, jadi sama dengan AD dikurang BC. Di AD dikurang BC. Ini apabila matriksnya berbentuk 3x3, maka rumusnya itu cari determinannya itu determinan A sama dengan gini, ini kali ini digarisin ini, digarisin ini, digarisin ini, sama di sini ini disisain 1 di sampingnya. Kalau cara cepatnya gitu. Terus selanjutnya ada cara menggunakan mencarinya dengan minor cofactor. Jadi kalau misalnya MIJ ini determinan, MIJ itu kan determinan anak matriks A dengan membuang baris ke I dengan kolom ke J. Kalau AIJ ini cofactor baris ke I dan kolom ke J. Contohnya itu diketahui matriks A yang berukuran 3x3 itu ini sama 1 3 1 2 minus 1 5 3 4 2. Nah, ini kalau misalnya di cofactorin, jadi ditambah minus tambah minus tambah minus tambah minus tambah sama terus jadinya minor dan cofactor. Nah, terus cara membuang baris ke satunya itu kayak dia dibuang dulu di baris pertamanya, karena kan ini 3x3 gitu kan matriksnya. Jadi M11 ini M11 minus 1 5 4 2 sama dengan, jadi minus 1 dikali 2 dikurang 4 dikali 5 sama dengan minus 22. Jadi A11 nya itu minus 1 pangkat 1 tambah 1 dikali minus 22, jadi sama dengan 1. Nah, 1 ini dikali minus 22, jadi sama dengan minus 22. Jadi A11 ini sama dengan 1. Terus habis itu M12 nya, matriks 12 nya itu ada 3 1 4 2, 3 kali 2 dikurang 4 kali 1 sama dengan 2. A12, jadi A12 nya itu minus 1 pangkat 1 tambah 2 dikali 2 sama dengan minus 1. Minus 1 dikali 2 sama dengan minus 2. A12 nya jadi 2. Terus di sini ada matriks 13 nya 3 1 minus 1 5. Nah, di sini 3 kali 5 minus dikali minus 1 dikali 1 sama dengan 16, karena 3 kali 5 15. Ya, bisa ngitung sendiri kan. Terus habis itu A13 sama dengan minus 1 pangkat 1 tambah 3 dikali 16. 1 pangkat 3 kan 1 tambah 3 kan 4, minus 1 dipangkatnya juga tetap minus 1. Jadi minus dikali plus sama dengan plus, jadi tinggal 16. A13 jadi sama dengan 3. Nah, di sini jadi dicarinya apa sih namanya tadi? Jadi determinan A, jadi determinannya ini sama dengan A11 dikali A11 ditambah A12 dikali A12 ditambah A13 dikali A13 sama dengan minus sama dengan 1 dikali minus 22 ditambah 2 dikali minus 2 sama ditambah 3 dikali 16 sama dengan minus 22 dikurang 4 ditambah 48 jadi 22. Lewat nanti gue edit ini. Lalu ada sifat determinan matriks itu diketahui matriks bujuk sangkar A, B, D, dan I. Jadi kalau satu itu ada sifat-sifat matriks itu, yang pertama bila satu baris berunsur 0 semua, maka determinan A itu sama dengan 0. Bila satu kolom berunsur 0 semua, maka determinan A nya juga 0. Terus bila dua baris pada masing-masing kolomnya berunsur sama, maka determinan A nya juga 0. Jadi kalau baris masing-masing barisnya berunsur sama, maka determinannya 0.
Sini udah ada sifat-sifatnya juga, jadi kita bisa tahu, bisa baca. Terus ada juga kayak bila dari matriks A satu kolom ditambah dengan kolom lainnya atau dengan kelipatan kolom lain, jadi matriks B, maka determinan B sama dengan determinan A gitu. Terus di sini ada inverse matrix. Inverse matrix itu kayak A pangkat minus 1 sama dengan 1 determinan A dikali ADJ dikali A. Adjoin, ADJ itu adjoin itu adalah transport dari kofaktor. Jadi dicari minor sama kofaktornya, caranya seperti sebelumnya, kayak nyari kofaktor yang tadi. Yang selanjutnya itu materi ke-7, masih tentang responsisi matematika diskrit. Materi ke-7 ya ini tentang mencari inverse matrix dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Nah, ini itu caranya mencari inverse matrix dengan metode Gauss-Jordan itu kayak determin A minus pangkat minus 1 dalam kurung A matriks identitas. Nah, terus sama dengan jadi dalam kurung I matriks identitasnya itu disederhanakan dengan A inverse matriksnya. Lalu ada misalnya di sini kita mau mencari inverse dari sebuah matriks dengan ordo yang 3x3, yaitu contohnya ada matriks A sama dengan dalamnya itu ada 1, 0, 5, 2, 1, 6, 3, 4, 0. Terus ada matriks I-nya, inverse-nya itu ada 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, abis itu kita di sini gunakan Gauss-Jordan yang elimination. Bentuknya tuh bisa jadi kayak gini, 1, 2, 3. Terus elimination 1, 0, 0, 0, 1, 4, elimination 0, 1, 0, 5, 6, 0, 0, eliminasi 0, 0, 1. Terus kalau misalnya untuk mencari inverse, gimana sih caranya biar identitasnya itu bisa ada di sebelah kiri? Terserah baris berapa yang mau ditambahin atau dikurangin, mau dikali, mau dibagi baris ke berapa. Jadi gini caranya, di sini tuh kita kurangin baris ketiganya dengan 5 kali baris pertama. Maksudnya itu jadi baris pertamanya itu dikaliin 5 dulu, baru abis itu dikurangin sama baris ketiganya. Jadi hasilnya itu 1, 2, 3 eliminasi 1, 0, 0, 0, 1, 4 eliminasi 0, 1, 0, 0, minus 4, minus 15 eliminasi minus 5, 0, 1. Jadi dari matriks yang di atas ini kita itu bisa nambahin 3-4 kali baris kedua. Jadi hasilnya itu bisa kayak gini. Terus selanjutnya itu kalau misalnya itu kita kurangin baris keduanya dengan 4 kali baris ketiga, dan kita kurangin juga baris pertamanya itu jadi 3 kali baris ketiga. Hasilnya itu jadi 1, 2, 0, eliminasi 16 minus 12 minus 3, 0, 1, 0 eliminasi 20 minus 15 minus 4, 0, 0, 1 eliminasi minus 5, 4, 1. Jadi langkah terakhirnya itu kita tinggal ngurangin aja baris pertamanya sama 2 kali baris kedua. Jadi hasilnya kayak gini. Nah, yang ada di sebelah kanan kanan matriks ini itu inverse dari matriks A. Jadi inverse matriksnya itu minus 24, 18, 5, 20, minus 15, minus 4, minus 5, 4, 1. Nah, habis itu di sini lalu lanjut ke materi yang ke-8. Oke, lanjut ke materi yang ke-8. Ya, ini tentang masih tentang responsisi matematika diskrit. Ya, ini tentang kompleksitas algoritma. Jadi di sini tuh ada sebuah masalah yang dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaiannya. Contohnya itu ada masalah pengurutan sort, ada puluhan algoritma pengurutan.
Terus juga ada sebuah algoritma tidak saja harus benar, tapi juga harus mangkus atau efisien. Algoritma juga itu harus bagus. Jadi selain harus efisien, dia juga harus diukur dari waktu time, eksekusi algoritma, dan kebutuhan ruang space atau memorinya. Terus juga algoritma yang mangkus itu yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Jadi kebutuhan waktu dan ruangnya algoritma ini bergantung sama ukuran masukan si n yang menyatakan jumlah data yang diproses. Jadi algoritma kemangkusan yang ini digunakan untuk menilai algoritma yang bagus dari sejumlah algoritma penyelesaian masalah. Terus di sini ada model perhitungan kebutuhan waktu. Jadi menghitung kebutuhan waktu algoritma ini mengukur waktunya itu dalam 1 detik. Jadi ketika algoritma dieksekusi sama komputer bukan cara yang tepat. Jadi alasannya itu satu, ada setiap komputer itu arsitekturnya itu beda-beda. Jadi punya mesin bahasa mesin yang berbeda dan punya bahasa mesin sendiri. Waktu setiap operasi antar satu komputernya juga itu sama komputer lain itu nggak sama. Terus yang kedua ada compiler, yaitu bahasa pemrograman yang beda sama apa yang dihasilkan oleh kode mesin yang berbeda. Jadi waktu setiap operasi antar compiler sama compiler yang lain itu nggak sama. Terus juga model abstrak pengukuran waktu atau ruangan itu harus independen sama pertimbangan mesin kompilernya apapun itu harus besaran yang dipakai itu menerangkan sama model abstrak pengukuran waktu atau ruangan ini bisa disebut juga tuh kayak kompleksitas algoritma. Jadi kompleksitas algoritma ini ada 2, yaitu ada kompleksitas waktu sama kompleksitas ruangan. Nah, kompleksitas waktu ini atau biasanya itu simbolnya tuh Tn, diukurnya dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan sama ketika untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi ukuran masuk si n. Terus kalau misalnya kompleksitas ruang ini atau simbolnya itu Sn, diukur dari memori yang digunakan sama struktur data yang ada di dalam algoritma sebagai fungsi dari suatu ukuran sama masukan si n. Jadi menggunakan besaran kompleksitas waktu ruangan algoritma, kita juga dapat menentukan laju peningkatan waktu ruangan yang diperlukan algoritma sama meningkatkan ukuran masukan si n. Jadi misalnya ukuran masukan n itu sama dengan jumlah data yang diproses oleh sebuah algoritma. Contohnya nih, ada algoritma pengurutan 1000 elemen larik, maka si n-nya ini tuh 1000. Terus juga ada algoritma TSP pada sebuah graf lengkap dengan 100 simpul, maka n-nya ini 100. Contohnya juga ada algoritma perkalian 2 buah matriks berukuran 50x50, maka n-nya nilainya itu 50. Terus ada dalam praktik perhitungan kompleksitas, ukuran sama masukannya ini juga dinyatakan variabelnya itu n saja. Terus kompleksitas waktu itu jumlah sama tahapan komputasinya itu dihitung dari berapa kali kan suatu operasi dilaksanakan di dalam sebuah algoritma yang fungsinya itu sebagai fungsi ukuran masukan si n. Jadi di dalam sebuah algoritma ini terdapat banyak banget jenis operasi. Itu ada operasi baca atau tulis, operasi aritmatika, operasi pengisian nilai atau assignment, operasi pengaksesan elemen larik, sama operasi pemanggilan fungsi prosedur dan lain-lain, masih banyak. Terus ada contoh operasi khasnya. Dalam algoritma itu ada algoritma di dalam larik. Jadi operasi khasnya itu perbandingan elemen larik. Terus ada algoritma pengurutan, operasi khas yang perbandingan elemennya itu pertukaran elemen pada algoritmanya itu ditukar gitu. Terus ada algoritma penjumlahan 2 buah matriks, yaitu operasinya itu sama penjumlahan. Algoritma perkalian 2 matriks itu jelas kalau udah perkalian itu perkalian dan penjumlahan. Contohnya nih, ada algoritma menghitung rata sebuah larik atau si array ini, sum 0 for i to i 1 to n2 sum to sum back sum ditambah a variabel i n vendor rata-ratanya tuh sum n.
operasi yang mendasar ini, algoritma ini tuh penjumlahan pada elemen-elemen A, yaitu sum, backsum ditambah A, variabel I itu, yang dilakukan sebanyak n kali. Kompleksitas waktunya itu T dalam kurung N sama dengan N. Terus kompleksitas waktunya ini dibedakan antara ada 3 jenis macam. Terus di sini tuh yang pertama ada T-max, yaitu kompleksitas waktu yang kasus terburuk, worst case. Kebutuhan waktunya itu maksimum, jadi dia nyelesain waktunya dalam waktu yang lama, karena ini kasusnya kasus rumit. Terus yang kedua ada T-min-m, kompleksitas waktunya ini kasus terbaik, best case. Kebutuhan waktunya minimum. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kasusnya ini kasus khusus, itu jadi waktunya tuh minimum, kayak simple gitulah masalahnya. Terus ada kompleksitas waktu untuk rata-rata, average case. Kebutuhannya itu secara rata-rata, jadi tergantung sama kesusahannya. Kayak kalau misalnya dia masih ini tuh kayak di tengah-tengahnya gitu loh kasusnya. Kalau misalnya kasusnya di tengah-tengah, jadi kebutuhan waktunya tuh kayak ya kurang lebih lama, kurang lebih cepat ya. Terus di sini ada contoh algoritma sequential search, yaitu produce pencarian beruntun, yaitu dengan input A1, A2 titik-titik sampai dengan AN, itu integer, X-nya itu integer, output IDX-nya integer. Di sini deklarasi K itu integernya ketemu boolean, jadi bernilai si booleannya ini true jika X-nya itu ditemukan false, dan jika X-nya itu tidak ditemukan. Terus algoritma K1 ketemu ini jadi false, while ketika si K-nya ini lebih besar daripada N, dan N not ketemu, do-nya ini if jika AK-nya itu sama dengan X, then ketemu true. Ketika ketemu true, else K ditambah 1, and if and while K lebih besar daripada N or ketemu. If ketemu, then ketika ketemu lalu X-nya ditemukan, maka si ini X-nya si IDX-nya itu balik lagi, K-nya ini balik lagi ke IDX, else 0-nya balik lagi ke IDX kalau misalnya X-nya tidak ditemukan. Terus ini ada jumlah operasi perbandingan elemen table. Terus di sini ada kasus terbaik, ini terjadi bila A1 sama dengan X, T-min-nya itu sama dengan 1. Kasus terburuk itu kayak misalnya X atau X-nya itu tidak ditemukan, jadi T-max-nya N-nya itu sama dengan N. Kasus rata-ratanya itu jika X-nya ini pada posisi ke J, maka operasinya yang perbandingan AK sama dengan X ini akan dieksekusi sebanyak si J kali ini. Caranya itu kayak gini. Terus ada kompleksitas waktu asimptotik. Nah, tinjaunya itu ada Tn 2n pangkat 2 ditambah 6n ditambah 1. Perbandingan pertumbuhan Tn dengan n2-nya ini ada untuk n yang besar, pertumbuhan Tn ini sebanding sama n pangkat 2 pada kasus ini. Jadi Tn ini tumbuh seperti n pangkat 2 tumbuh. Jadi mengikuti alur si n pangkat 2 ini. Tn tumbuh seperti n pangkat 2 ini tumbuh saat si n ini bertambah. Jadi kalau misalnya itu kita katakan bahwa Tn ini berorde n pangkat 2, dan kita tuliskan Tn sama dengan O dikali n pangkat 2. Jadi notasi O-nya ini disebut sama O besar atau big O, yang dia ini sebuah notasi kompleksitas waktu asimptotik. Definisinya itu Tn sama dengan OFN, dibacanya Tn adalah OFN, yang artinya si Tn ini berorde paling besar. Si Tn ini orde paling besar kalau misalnya dapat konstata C dan NO sedemikian sehingga si Tn ini kurang lebih besar Tn sama dengan O dalam kurung F dalam kurung N, dibaca Tn adalah O dalam kurung F dalam kurung N, yang artinya si Tn ini berorde paling besar ke Vn bila terdapat konstata C dan N0, sehingga si Tn-nya itu lebih besar C konstata C Fn untuk N
lebih kecil lebih besar daripada NO. Sehingga Tn lebih kecil daripada C, konstanta C Fn, untuk N lebih besar daripada N0. Jadi Fn ini adalah batasan lebih atau upper bound dari si Tn untuk N yang besar. Nah, ini contoh grafiknya. Lalu tunjukkan bahwa Tn 2n pangkat 2 ditambah 6n ditambah 1 sama dengan 0 dalam kurung n pangkat 2. Penyelesaiannya itu 2n pangkat 2 ditambah 6n tambah 1 sama dengan 0n pangkat 2, karena si 2n2 ditambah 62 ditambah 1 lebih kecil daripada 2n pangkat 2 ditambah 6n pangkat 2 ditambah n pangkat 2 sama dengan 9n pangkat 2. Untuk semua ini n lebih besar daripada 1, konstanta C sama dengan 9 dan NO nya ini sama dengan 1. Terus ada juga tunjukkan bahwa Tn sama dengan 3n ditambah 2 sama dengan 0n. Jadi penyelesaiannya itu Tn ditambah 2 karena 3n ditambah 2 lebih kecil daripada 3n ditambah 3n ditambah 2n sama dengan 5n. Kan kalau misalnya 3n ditambah 2 kan kayak cuma 5 gitu. Terus kalau misalnya di sini 3n ditambah 2n, jadi dia lebih besar 5n. Untuk semua n lebih besar daripada 1, jadi konstantanya itu sama dengan 5 dan n0 nya sama dengan 1. Terus di sini ada teorema bila Tn sama dengan am, n pangkat m ditambah am minus 1, n m pangkat 2 n pangkat m minus m dikurang 1 ditambah titik-titik ditambah a1n ditambah a0 adalah polinom derajat si m, maka Tn nya ini sama dengan on pangkat m. Jadi cukup melihat suku si Tm nya ini yang punya pangkat besar, jadi tinggal dilihat aja mana yang pangkatnya besar. Contohnya Tn sama dengan 5 sama dengan 5 n pangkat 0 sama dengan 0 n pangkat 0. Nah, 0 nya ini sama dikali 1 karena 0 itu kan sama dengan 1. Nah, Tn terus ada lagi Tn sama dengan n dalam kurung n minus 1 dibagi 2 sama dengan n pangkat 2 dibagi 2 dikurang n bagi 2 sama dengan 0 n pangkat 2. Terus ini selanjutnya ada Tn sama dengan 3n dikali pangkat 3n pangkat 3 ditambah 2n pangkat 2 ditambah 10 sama dengan 0 n pangkat 3. Terus ini ada pengelompokan algoritma berdasarkan notasi 0 besarnya. Kelompok algoritmanya itu di sini ada urutan spektrum, kompleksitas, waktu algoritma. Jadi algoritmanya itu ada polinomial sama algoritma eksponensial. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata saya minta maaf. Kurang lebihnya saya mohon ampun. Saya akhiri presentasi penjelasan materi matematika diskrit kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.